Pemirsa, Pemuda Kimi siap selenggarakan Porseni mulai tanggal 23 sampai tanggal 28 Oktober tahun 2023 di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Porseni keempat, Yafri Edo YSTMM, M.Th. Selanjutnya disampaikan juga Ketua Departemen Pemuda Kimi di Tanah Papua Melianus Numang ST, serta Sekretaris KONI Provinsi Papua Tengah, Yeki Tobai, didampingi oleh dua rekannya, Ketua Biro Pemuda Kimi Klasis Nabire, Yeri Nawipadan, Sekretaris DPD 1 AMKI Provinsi Papua Tengah Demianus Obaipa, SH. Ditemui wartawan YouTube TV Piaye salah satu kafe di Nabire, Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Pemirsa, selamat menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas kunjungannya. Dan mewakili dari Ketua Biro Pemuda Klasis, dan hadir bersama pada hari ini adalah Ketua Biro Pemuda Klasis Nabire, dan bersama juga pengurus AMKI yang hadir kami pada siang hari ini di depan saudara-saudari pemuda-pemudi Kimi di Tanah Papua. Saya menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pekan Petani, olahraga dan seni. Saya diberikan kepercayaan oleh Departemen Pemuda Kimi Tanah Papua melalui perubahan SK pada tanggal 20 Maret tahun 2022. 1 tahun yang lalu saya berpikir sebagai manusia sebenarnya sudah sanggup, tetapi saya merasa bahwa ini sangat sangat penting karena ini pelayanan. Saya bersedia untuk menjalankan kegiatan Porseni dengan teman-teman panitia. Ya, kami bersepakat selama 1 tahun kami bekerja keras, kami menghargai SK dan internet, sehingga kurang lebih 1 tahun kami sudah bekerja menyiapkan fasilitas. Ya, tempat yang kami tetapkan adalah Klasis Tinggi Barat di Jemaat atau di aula atau Jemaat Kimi Manado, ya, di tempat kegiatan tersebut. Kemudian kami selama 1 tahun ini sudah bekerja bersama dengan jemaat, ya, seluruh jemaat Kimi yang ada di Klasis Tinggi Barat dan semua jemaat yang ada di koordinator Deiyai. Mereka memang antusias, sangat luar biasa partisipasi jemaat selama kegiatan ini, dukungan doa, dana, dan semua sport yang mereka sudah sumbang untuk menyukseskan kegiatan ini. Sehingga pada tepat tanggal 4 kami telah mempersiapkan hampir 95, sedikit 5% lagi untuk menyiapkan tempat untuk menyukseskan kegiatan. Jadi kami sudah bangun penginapan sekitar 30 pintu, ya, 15 di lantai pertama dan kedua. Jadi itu adalah tempat penginapan buat teman-teman tim kontingen yang datang dari 12 koordinator pemuda setanah Papua. Kemudian kami juga siapkan ada 2 gedung untuk menampung kaum profesional, baik itu dari pemerintah, kemudian dari pengurus lembaga atau organisasi seperti AMKI, APG,
dan lain-lain. Ya, kemudian ada 3 lapangan yang kami sudah bangun, yaitu lapangan bola voli dan 1 lapangan bola futsal. Nah, kemudian ada beberapa fasilitas termasuk gereja yang kami sudah bangun dalam bentuk aula, sehingga itu akan menjadikan tempat ibadah pembukaan. Nah, ini yang kami bisa sampaikan. Kesiapan kami panitia sudah mulai memuncak dan sudah pada fix. Ya, sehingga kami panitia bersama dengan Departemen Pemuda siap untuk menyelenggarakan sesuai dengan kesepakatan kami atau keputusan kami sebelumnya. Sehingga melalui itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Departemen, tujuan daripada kegiatan ini akan terwujud. Nah, itulah harapan kami, sehingga ke depannya kami juga siap untuk melaksanakan kegiatan ini dengan kekuatan, kemampuan, hikmat yang Tuhan beri. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Hari ini hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, kami Departemen Pemuda Kingmi di Tanah Papua, Ketua Panitia Pelaksana Porseni keempat Departemen Pemuda Kingmi di Tanah Papua, ditemani juga oleh Ketua KONI Provinsi Papua Tengah, Ketua Biro Basis Nabire, dan Sekretaris AMKI Papua Tengah. Kami bermaksud untuk menyampaikan informasi tentang persiapan Porseni di Yai yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 28 Oktober 2023. Kami tahu bahwa Porseni adalah pekan rohani dan olahraga dalam rangka menggali potensi pemuda, dan Porseni ini biasa dilaksanakan 3 tahun sekali. Oleh sebab itu, Porseni kali ini yang jadi tuan rumah adalah koordinator DIY, dan kami sudah melakukan persiapan bersama panitia, dan hari ini kami ada di sini untuk menyampaikan persiapan sekaligus tujuan daripada Porseni itu sendiri. Dan Porseni yang kita akan laksanakan di DIY tujuannya adalah untuk menggali potensi para pemuda yang akan datang dari berbagai tempat, khusus 13 koordinator dan 92 klasis yang ada di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat. Dan inti dari kegiatan Porseni yang kami harapkan adalah setelah semua pemuda datang, kegiatan akan berlangsung selama 1 minggu, tanggal 23 sampai 28, dan akan lihat potensi pemuda di situ, baik itu di bidang olahraga, di bidang seni. Lalu mereka itu dicatat sebagai bibit untuk setelah itu kemudian kita akan bentuk satu tim kuat untuk menjadikan aset atau tim yang akan mereka itu dipakai sebagai tim kuat yang akan dipertandingkan di event-event lokal, event regional, tetapi juga event nasional. Tentunya kami akan komunikasi dan kerjasama dengan para pihak yang berkompeten dalam hal ini, seperti KONI provinsi dan kabupaten,
sehingga kami juga punya tim yang kuat. Jadi semua cabang olahraga, misalnya futsal, bola voli, kemudian tenis meja, lari, semua jenis olahraga yang kami akan tandingkan itu, semua olahraga ini kami akan lihat mereka yang keluar sebagai pemain terbaik, kami akan catat dan kerjasama dengan para pihak-pihak yang terkait untuk membentuk satu tim yang kuat. Oleh sebab itu, peserta akan datang dari 13 koordinator, 92 basis di seluruh tanah Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan semua tempat. Dan peserta akan mulai datang dari tanggal 15 sampai dengan 20. Mereka semua akan tampung di Ngapire. Setelah itu panitia akan jemput dan kami akan menuju ke Denyai, tiba di sana sekitar tanggal 22, 21, 22 dan 23 itu pembukaan, dan sampai dengan tanggal 28 itu penutupan. Oleh sebab itu kami himbau kepada semua koordinator pemuda di 13 koordinator, tetapi juga panitia lokal yang sedang mempersiapkan diri dan mempersiapkan timnya untuk datang ke Porseni, diminta untuk mempersiapkan diri secara baik dan membawa timnya, atletnya itu yang baik, sehingga ketika datang ke sana bisa bertanding secara baik dan bisa mendapatkan juara. Tidak hanya untuk dapatkan juara, tetapi kami akan lihat pemain terbaik dari setiap perlombaan itu, cabang olahraga itu, untuk diambil sebagai bibit. Oleh sebab itu, datang tidak hanya main-main waktu, datang tidak hanya hiburan, tetapi dengan sungguh-sungguh persiapan matang, baik itu secara fisik, secara mental, sehingga datang ke sana untuk membawa sesuatu yang bermanfaat untuk timnya, untuk daerahnya, bahkan juga untuk gerejanya, gereja tinggi di Tanah Papua. Itu 3 tahun sekali. Tapi dengan melihat kegiatan ini sangat penting bagi anak-anak muda dan tidak bisa kita lama-lama. Jadi kita sudah putuskan untuk Porseni berikut itu 2 tahun sekali. Dan untuk jadi tuan rumah Porseni berikut itu juga sudah ada kesepakatan dari kita bahwa syarat untuk jadi tuan rumah Porseni berikut itu dia harus siapkan tanah, siapkan aset dan siapkan tanah kurang lebih 5 hektar. Dari koordinator mana dia tunjukkan dia sudah siapkan tanah, itu otomatis dia akan jadi tuan rumah Porseni berikut. Tapi Porseni berikutnya 2 tahun, tidak 3 tahun lagi. Itu syarat untuk menjadi tuan rumah Porseni. Kalau 3 tahun ini kan lama, sedangkan Porseni itu kan momennya pemuda. Potensi pemuda ini kan harus dikembangkan terus. Kalau kita lama-lama kan tidak bisa, menyangkut usia, menyangkut waktu, tenaga dan lain sebagainya. Sehingga selagi dia, mumpung dia punya potensinya masih kuat, semangatnya masih ada, kita harus kembangkan terus. Sehingga dengan berpikir seperti itu kita harus turunkan dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Di momen ini kami pengurus KONI menyampaikan banyak terima kasih, dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam konferensi ini, bahwa ada beberapa poin terkait dengan kegiatan ini. Secara khusus kami mau sampaikan dan mengimbaukan kepada semua pemuda kami di Tanah Papua bahwa ajang Porseni
KIMI di Tanah Papua itu adalah ajang bergensi yang ada di pemuda dan pemudi KIMI di Tanah Papua, dan tempatnya di mana anak-anak muda bisa kembangkan potensi yang ada, sehingga nantinya melalui potensi itu bisa dipakai dalam event-event baik Kejurda, Kejurnas, dan juga event-event yang lain. Sehingga di kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih karena ini adalah salah satu kegiatan besar yang dilakukan oleh Gereja KIMI di Tanah Papua melalui Departemen Pemuda, sehingga kami menyampaikan banyak terima kasih, dan melalui kegiatan ini kami berharap supaya pemuda KIMI di Tanah Papua bisa mempersiapkan diri melalui beberapa event olahraga yang akan diadakan seperti bola kaki, voli, dan juga lari dan sebagainya. Biarlah melalui kegiatan ini bisa menyumbangkan kepada KONI provinsi tetapi juga KONI-KONI daerah, dan juga kita bisa mencari ajang bakat atlet berprestasi nantinya, sehingga itu menjadi kebanggaan masyarakat Papua Tengah. Jadi pada dasarnya bahwa kegiatan Proseni di Kabupaten Deyai kami KONI terus mendukung, dan saat kegiatan kami KONI juga akan ikut turun karena ini adalah kegiatan Gereja KIMI besar di tanah ini yang diselenggarakan oleh Departemen Pemuda tuan rumah di Kabupaten Deyai. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.